Ini adalah contoh motherboard yang saya bawa ini. Sebelum saya menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam motherboard, saya akan menjelaskan apa itu motherboard dan apa itu fungsi motherboard. Motherboard ialah papan sirkuit yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik maupun komponen komputer yang bisa bekerja satu sama lain. Dan fungsi motherboard itu sendiri yaitu agar komponen-komponen di dalamnya ini bisa bekerja atau menghubungkan setiap komponen-komponen agar bisa bekerja berinteraksi satu sama lain. Dan saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada dalam motherboard ini. Pertama yaitu soket prosesor, merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Jika Anda memiliki soket yang berbeda, contohnya yaitu soket S3LOT, Anda harus memasangkan prosesor bertipe dual core. Dan ini merupakan tempat memori atau yang biasa dikenal sebagai RAM. Di sini kita bisa melihat tempat memori ini memiliki tipe DDR2. Dan jika kalau Anda ingin memasangkan DDR3, maka tidak akan bisa kecuali tempat memori ini juga DDR3. Dan ini adalah not bridge, sebutan untuk komponen yang pembantu, sebutan untuk komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Maksudnya ialah setiap data yang akan masuk ke prosesor, dia harus sebelumnya akan berada di dalam memori utama atau bisa disebut RAM. Nah, di dalam sinilah akan diatur oleh not bridge sebelum dia melalui prosesor. Dan berikutnya adalah short bridge. Ini adalah contoh short bridge, sebutan untuk komponen pembantu not bridge yang menghubungkan not bridge dengan komponen atau peripheral lainnya. Yang dimaksudkan adalah short bridge ini untuk membantu not bridge mengatur lalu lintas antara prosesor dengan sistem memori. Dan ini adalah slot AGP, slot khusus untuk memasang kartu VGA. Dan ini adalah slot PCI, slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP. Maksudnya yaitu kecepatan antara kartu AGB dengan PCI meskipun sama kegunaannya, tetapi kecepatan transfer data lebih cepat AGB. Dan ini adalah tempat CMOS, tempat baterai BIOS. Baterai BIOS sendiri yaitu baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS atau biasanya disebut Basic Input Output System. Dan ini adalah port SATA. Port SATA yaitu antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Dan ini contoh port IDE. Ini juga port IDE. Ini sebenarnya bersama dengan port SATA, kegunaannya hanya saja media penyimpanannya sebelum generasi SATA. Maksudnya ini adalah media penyimpanan generasi pertama sebelum adanya SATA. Dan ini termasuk back panel atau back panel yang berfungsi sebagai tempat kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Di sini kita bisa lihat back panel banyak sekali komponen-komponen juga. Salah satunya adalah sound card sebagai untuk memasukkan sebagai untuk agar bisa komputer Anda terdapat suara-suaranya gitu. Dan ini adalah slot USB, port LAN, ini juga USB, port VGA, dan ini adalah port PS2. Yang ungu ini untuk keyboard dan yang hijau ini untuk mouse. Dan demikianlah pengertian, fungsi, serta komponen-komponen apa saja yang dalam motherboard. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.